eh, sudahlah. Tapi ini kan kita baru mulai nih, kita baru starting ya kan. Ya. Rawannya penipuan jelas Banyak, betul, ya apalagi kan? online kayak gitu. Online kita cuma modal dapat di internet, Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu. Halo, ini teman saya dari kecil sampai sekarang punya anak. Kameramen, rekam dulu ya. Jadi hari ini kami mau ngobrol nih, seperti itu ya. Kalian denger aja kami ngobrol apa, seperti itu ya kan. Apapun itu nanti kalian simak aja, oke? Ya. Sekarang ada kameramennya. Baru kali ini wajah saya tampil di YouTube. Biasanya nggak pernah kok ngevlog aja gitu. Nah, jadi tadi pertanyaan lu dari mana? Gimana kok ceritanya kok bisa main ayam ini gimana? Gimana ya? Tiba-tiba tak lihat story 2019 kan aku balik tuh. ya. Balik dari Balikpapan ke Tarakan. Itu ngajar lah kan di 021. Cuma bingung aku memang nggak bisa ibaratnya berpatokan pada satu hal, ibaratnya nggak ada kegiatan lain gitu, lain lah gitu lah. Kecuali memang kegiatannya tuh sibuk banget gitu kan, ya aku di Balikpapan dulu memang nggak bisa. Terus sampai sini kan waktunya nggak luang juga, jadi aku pikir-pikir coba lah ternak apa ya kira-kira ya ternaknya gitu kan. Searching lah aku, apalagi mau ayam joper gitu kan, mau mendatangkan, nyari. Dian sudah ngasih tahu kalau mau joper ada di Kampung 6 yang jual bibitnya orang Kampung 6 sini, dekat rumahnya Ulfas itu. Cuma aku nggak tertarik waktu saya itu kan, cuma mikir aja ya kayak joper ya gitu. Aku belum melihat pangsa pasarnya pada saat itu kan. Sudah lah, nanti dulu lihat, coba searching di Google gitu, data BPS yang aku cari, data BPS kebutuhan telur gitu kan. Aku ngeliat setahun sebelumnya, tahun 2018, 2017. Jadi data itu yang jadi dasar aku tuh buat kegiatan tuh. Ternyata harga telur tuh pernah 70.000 di sini tuh. Aku juga nggak tahu, aku berdasarkan itu kan. Ya. Gila, telurnya 70.000. Piring itu kan 70, Sepiring kan isinya 30 aja. 30 aja berarti kan hampir 3.500 satu nih. Ya. Kalau diecerkan kan, kalau 3.500 diecerkan bisa 90.000. Benar. Nah kan, kayaknya mantap nih gitu kan. Tanya-tanya, mulai tanya. Nanti ada nama yang harus ditit gitu kan. Ya, siap. Tahu lah dirimu, rasakan siapa pemain besarnya ayam petelur di sini kan. Jadi setiap tanya dia sebut, "Aman, kok tanya, "Man, di mana cari ayam petelur?" Si ini tit gitu kan. Wih, Dian Jupir tanya, ini si ini juga si tit gitu kan. Sampai mana ya? Di teman-temanku di mana-mana aku tanyain, ya ambil di sana. Sampai Om Sarus orang timur yang kerja di sini pun ngomong juga gitu, itu nih orang-orang kita juga yang apa ya, bukan yang pelihara gitu, nah yang jagakan gitu kan, yang punya ya tetap tokinya gitu kan. Sempat putus asa juga, kok kayak gini susah gitu. Pergi aku ke tempat Bagong kan, samping Ramayana, tanya ada ayam petelur kan Mas? Gak ada, kita broiler ya, benar, kebanyakan kan broiler di sini. Oh ya sudah, tapi aku lihat-lihat kok ada pakannya. Pakannya tuh ada dijual, tapi dia tidak sediakan bibit layar. Searching lah aku, cari di OLX, habis itu pokoknya marketplace tuh agak susah karena dia barang hidup kan yang dikirimkan. Akhirnya nyari di IG pun nggak banyak juga yang jualan di IG. Ada di Jogja itu dia mau ngirim minimal 5 box. Aku mikir 5 box kadang di mana? Ya kan, karena 5 box, 1 box tuh 100, bonusnya 2, antisipasi mati 1 atau mati 2 atau mati 3, setidaknya dia tidak kurang dari 90 gitu. 1 box isi 100, 111 atau 103 dilebihkan sama PT. Dia minta minimal pengiriman 5 box. Dia punya track record pengiriman sampai ke Biak, Sorong sama Jayapura pernah dia kirim. Hidup ayam sampai sana. Artinya sampai lah gitu loh, mati pasti ada, cuma tidak banyak gitu kan.
Akhirnya pusing lagi aku cari yang di Surabaya, nggak nemu gitu kan. Akhirnya temu satu nomor itu di Kalsel, Kalimantan Selatan. Aku kontak, nggak bisa, dia jamin dia tidak bisa ngirim ke area, padahal di Kalimantan Selatan tuh dia ngirim ke Kaltara tuh nggak berani dia, karena dia belum pernah ngirim jauh, apalagi ngirim naik pesawat gitu, nggak pernah. Akhirnya aku kontak anggota di Samarinda, suruh searching di Samarinda. Lebih parah lagi kondisinya di Samarinda bisa pesan gitu kan, tapi nggak tahu kapan datang barangnya. Wah, ini kok kayak surprise gitu ya. Akhirnya ya sudah, nggak usah dulu gitu kan. Oh, nyari, karena pada saat itu aku di sini minim, di sini tidak di mana dijual, apa namanya, konsentrat di mana dijual. Ternyata sampai hari ini memang di sini nggak ada yang jual konsentrat ayam petelur. Samarinda ada, cuma kan kita mikirnya ongkos pengirimannya lagi. Betul. Kan, nah kayak gitu. Sementara kita aku pengen bikin skala rumahan, gitu lah. Artinya buat di belakang rumah kah, halaman rumah kah, pekarangan rumah ukuran berapa, bagaimana caranya kita bisa ternak ayam petelur gitu maksud aku kan. Akhirnya cari, nemulah aku di OLX pada saat itu, nomor yang aku save sampai sekarang, kontak. Oh ya mas, bisa kirim keluar, dia di Sidoarjo, berarti kan masih satu wilayah sama Bandara Juanda kan, karena Juanda kan nggak di Surabaya kan. Bisa mas, gitu. Minimal berapa mbak? 3 box. Ini nggak bisa dilepas nih, aku ngomong gitu aja kan. Ini baru satu-satunya nih, yang lain itu aku nyari minimal 5 box, ada minimal 10 box, ada yang minimal 7, ada yang di bawah 5 tuh nggak ada. Baru ini dia berani 3. Aku mikir, boxnya banyak juga ya, 300 kan gitu ya, benar, 300. Akhirnya sudahlah, tapi ini kan kita baru mulai nih, kita baru starting gitu kan ya. Rawannya penipuan jelas banyak, betul, ya kan, online kayak gitu online kan? Kita cuma modal dapat di internet bos, ya kan. Dia mbaknya tuh sempat ngirimkan foto KTP-nya, emailnya, lokasi tempat dia tinggal, tokonya di mana gitu kan, sampai dia detail gitu. Ya dalam hati ini gambling, mau nggak mau ini gambling. Ketipu ya sudah, belum rezeki. Kalau nggak ketipu berarti rezeki. Total habis sekian sama ongkos kirimnya. Itu pun kita pesen hari ini nggak datang hari ini, nggak datang besok gitu, karena kita harus menunggu. Habis nunggu itu baru ada 5 hari kan. Aku takut juga kan, dia nggak berani ngasih kepastian karena dia nunggu dari PT kapan ready-nya. Nah, karena kan di UC ini harus ditetaskan dulu kan. Ya, nunggunya itu yang lama. Itu yang nggak bisa ngasih kepastian. Habis itu, dah, mas, udah terkirim. Ini anunya, ini apa? Ini RW bill-nya kirimkan. Ini surat anunya, apa, karantina dari Dinas Kesehatan Bandara. Lengkap gitu ya? Ada Ki. Ada ya? Ada. Dia masuk karantina kan. Bayar betul, karantina tuh murah aja bang bayarnya. Nggak sampai 40.000 tuh, nggak sampai. Berapa puluh ribu. Akhirnya aku ngecek di Traveloka, memang ada penerbangan dari Juanda ke Tarakan langsung. Ya. Kalau sekarang kan harus transit nih, nggak ada lagi gara-gara si Kuro nih kan. Akhirnya dikirim tuh Ki, barang tuh sampai itu mungkin jam-jam 6:30 sore, 6:30 waktu Tarakan kan. Akhirnya nggak langsung ku ambil, mungkin selesai sholat isya lah baru ku ambil. Sana tuh 3 box sendiri ya, berdua lah sama punya kakaknya. Bil datang sampai sini ngecek, mati nama. Mati itu enggak, kondisinya mati gitu aja, sudah jadi bubur ayam tuh karena aku pinjuk kan sama yang betul. Pinjuk. Saya cepat kasih apa, air gula gitu kan biar dia fresh lagi. Itu pun apa, kandangnya kandang box sudah kusiapkan memang kan. Ini cukup Dania, pokoknya hajar aja dulu lah gitu. Nah aku pokoknya hajar aja dulu. Nah, dari 300 itu terseleksi selama 6 bulan lebih, sisa 50. 300
Oh, seleksinya jauh juga. Ya ibaratnya ada proses, Iya, seleksi prosesnya itu, Betul, proses betul. kita menghadapi penyakitnya, betul. proses kita menghadapi pagi sehat, siang ngantuk, sore mati. Resiko. Lah, orang mati satu, mati dua biasa gitu. Teman-teman di medsos itu, di grup petelur itu, mati sehari 1000 aja. Bayangkan, itu kok 1000. Aku aja ya, pernah mati 25, setengah matinya aku nggali cangkul tuh nah. Bayangin orang mati 1000 juga. Karena dia memang skalanya besar kan. Iya, betul. Dia bayangkan, tanya berapa mas? Skala-skala besarnya 8.000, 9.000. Ya mati 1000 ya ndak goyang lah. Betul, masih. Ya kan? Palingan cuma 80% aja gitu kan. Nah, aku juga gitu pertama dari 300 tuh mati sehari. 1, 2, 3. Pokoknya di bulan kedua tuh nggak berhenti namanya mati. Bulan ketiga udah ada mati. Bulan kelima mati lagi. Padahal sudah gede-gede tuh. Sudah gede-gede tuh, tinggal kita suplai pakannya aja kan. Ternyata memang aku cuma mungkin qadarullah, kalau Allah ngasihnya segini berarti memang kemampuanku segini. Ya itu aja. Gitu. Jadi terakhir tuh ada 70 gitu kan, mati satu. Terakhir itu sisa 60. Belum ku kandang baterai. Sisa 60. Karena mungkin kedinginan atau bagaimana, mereka berumpul jadi satu di dekat pintunya sini, mungkin ada yang kecepit di pintu tuh. Mati satu. Padahal pas 60 tuh, aku hitung-hitung tuh. Nah, sudah masalah, prediksi kayaknya enggak sampai 60 gitu. Ternyata pas tak kandangin baterai semua kan jadinya satu nih. Jadi bisa kita hitung kan. Oh ya, pas 59. Apa itu sekarang? Mau jalan-jalan ke kandang kah? Boleh. Yuk. Berarti ini umur sekarang? Umurnya kalau kita kan mainnya hitungannya minggu ya. Oh, hitungnya minggu ini ya? Hitungannya minggu. Jadi kalau di minggu itu emangnya gampang itu ya apa ya? Usia produktifnya kita bisa tahu gitu. Dia lagi makan. Kalau kamu lihat ada telur, memang kan dia baru telur karena harus ngambil telurnya. Mohon maaf ya kalau memang sedikit bau atau gimana. Memang banyak sih teman-teman tuh di medsos tuh nanya kan, apa ya? Aman nggak kalau misalnya dicampur sama ayam kampung? Ya, nah ini buktinya. Boleh kameranya ngelihat ke ayam kampung, nah, kan? Ayam kampung. Jadi ini memang ayam kampung dari DOC juga, dari ayam yang liar. Nah, aku masukkan kandang sini. Tapi memang ini nggak ada aku kasih vaksin sama sekali. Kenapa enggak minum vaksin? Yang pertama aku di sini belajar juga kan, jadi berdiri kameramen dari sana. Nah jadi belajar juga, maksudnya gini tuh, seandainya dia tidak menggunakan vaksin, apa yang terjadi? Oh ya kan? Karena kalau menggunakan vaksin kita sudah tahu pasti, karena pengaruhnya vaksin ini yang aku lihat ya. Ketika kamu mulai, mbaknya yang jual ini pun juga ngomong, mas 3 hari setelah sampai divaksin ya gitu. Oke mbak, siap. Padahal aku nggak tahu nih vaksinnya vaksin apa gitu kan. Setelah 5 bulan itu aku baru tahu ada vaksin suntik, ada vaksin tetes mata. Ya gitu kan. Vaksin itu sendiri kan banyak jenisnya tuh, ada Lasota, ada ND, NDIB, macam-macam lah. Cuma aku sengaja nggak mau vaksin, aku mau lihat seandainya dia alami tanpa vaksin apa yang terjadi. Survive nggak dia? Gitu. Ya. Ternyata alhamdulillah ini sekitar umurnya hampir 40 mingguan ke atas, sudah 40 minggu, dan dia bertelur di usia 30 minggu. Idealnya dia bertelur di usia 19-20 minggu, tapi aku biarkan. Pada saat itu masih umbaran di sini, umbaran semua, nggak di kandang baterai. Nah, jadi tumbuh gitu aja. Karena kan keterbatasan modal juga aku kan, karena kan kayak gini nih yang terberat ini di sini ya. Sebesar apa kandangmu, modalmu tuh tetap ini yang menentukan gitu.
Makanya itu kan kandang BSF yang baru. Magotnya. Hah? Magot. Ini maggot habis dimakan tikus. Taruh sini kan. Nah, makanannya aku ambil dari tai ayam. Nah, supaya aku ndak perlu nyusahin pindah ke dapur sana kan baunya kan lumayan nih kalau dia makan kotoran ayam. Taruh sini tak tutup. Disikat tikus. Jadi kedepannya ya apa namanya? Aku amankan lebih lebih bagus lah gitu. Bukan kayak gini kan? Berarti komen ada juga obat-obat herbal berarti ya? Herbal, aku main herbal semua, jamu-jamuan. Pokoknya nggak lepas itu yang namanya kunyit. Kunyit itu apa? Jahe, bawang putih, temulawak. Ada yang pahit-pahit tuh? Apa itu? Obat ayam orang-orang tuh yang kayak akar-akar tuh? Oke. Belum tahu aku mau nyoba. Anu Bronto Wali kan? Wah, Bronto Wali bisa juga. Cuma orang tuh kebanyakan dicacah. Nah, dicacah dicampur pakai. Kalau aku mainnya di kunyit. Jadi minta sama buli jamu kan. Iya. Nah, pasnya campur dipakan. Campur. Memang ketika dijamuin produksi telurnya menurun. Oh, kok bisa? Iya, karena seperti ada penyesuaian di sistem pencernaannya. 1 hari aja. Nah, besoknya normal. Kalau kayak gini, berarti satu ayam ini telurnya berapa kali? Sekali sehari. Sehari sekali. Dalam 7 hari dia istirahat sekali. Cuma aku dapat fenomena baru ayam ke ujung sana. Yang ujung ini dia sudah bertelur sebetulnya. Yang ujung ini. Tinjak. Ini sudah bertelur ini. Ini sudah bertelur. Cuma sudah berapa hampir 2 mingguan dia berhenti bertelur. Aku masih anu nih, masih apa namanya nih? Mogok bertelur. Mogok. Jadi ini tadinya sudah bertelur, jadi sekarang jadi berhenti bertelur. Jadi dari sekian banyak ini sampai usia sekarang yang belum bertelur sama sekali itu baru ini. 1, 2, 3. Ini kan ada tanda-tanda lakban ini. Ya. Nah, ini aku tandai kalau itu sudah bertelur gitu. Yang enggak aku tandain ini karena lakbannya ini kecemplung di tai. Jadi yang sudah bertelur ini sisa 3 nih ya, 1, 2, 3 nih. Sama yang ujung sana yang mogok gitu. Ini kan umur 30 minggu ya. Ya, Produktifnya sampai 2 tahun. 2 tahun. Dari awal dia bertelur. Iya. Tapi ada yang bilang juga kalau misalnya dia perawatannya bagus, bisa dihitung dari awal dia bertelur. Tapi kalau memang nanti dia ada fase mulai habis fase bertelurnya sekitar 1,5 tahun dari dia bertelur. Tapi kalau yang produktifnya memang dihitung dari jadi OC itu sampai akhirnya bisa sampai di umur 2 tahun. Makanya kemarin juga teman-teman ada yang datang guru itu komunitas Megget BSF baru mau jadi nih, baru mau buat gitu kan, datang sini main sini ngeliatin. Baru mau jadi nih, baru dan ya kemarin dia ngeliat kandang Megget. Kemarin kan di sini kandang Megget atau bikin besar kan, ukuran 4 meter kali 1 meter, pakai kayu apa segala macam. Aku pikir-pikir nggak efektif nih gitu kan. Aku nyari cara ya, akhirnya aku dapat ide yang lebih hemat, simple, murah meriah kayak gitulah. Itu ada BSF-nya itu, cuma perawatnya sudah pada perhatian. Ada yang nanti gampang aja. Karena salah jahit. Ini bagus juga nih alternatif. Ini prepupa yang enggak jadi-jadi. Belum lepas ya. Ini enggak ada yang jadi sudah nih. Tuh. Apa?
Tidak dapat cahaya. Oh, udah dapat cahaya gini. Nah, maklum kameranya ndak baru coy, gitu kan. Belum sukses kawan. Nah, kayak gitu. Aromanya bisa nyium sendiri kan. Oh, ini yang aku pakai media bertelurnya, ini kotoran ayam dari sini juga. Searching juga ini. Coba. Buka deh. Oh, ada yang main ini pas. Cep. Bagus main ini. Bagus ini Bang. Ada beberapa di di channelku yang apa namanya nih, ini kan dia habis bertelur kan mati dia. Iya, kawin bertelur mati. Jadi ketika aku kemarin gini, aku untuk BSF ini aku sempat ambil replika dari Mojokerto ngirim ke sana. Nah di sini belum ada gitu tuh. Akhirnya udah cara kayak gini, bikin kandang kayak gini. Di sini datang BSF. BSF itu benar liar. BSF yang mau bertelur. Jadi dia nanti nyari selah. Dia bertelurnya nggak langsung, kalau lalat tujuh kan langsung ditai tuh. Betul. Bertelur di situ, beranak di situ gitu. Kalau BSF nggak. Dia malahan menjauh dari media. Begitu dia sisipkan telurnya di sela-sela lubang-lubang ini. Nanti dia netas baru anaknya. Baru makan ke kotoran. Kan biasa di kandang ayam broiler banyak juga tuh. Hai. Ini makanya karena mau perbaiki, makanya enggak memasukkan BSF dari cobain ya. Itu sudah ada di sini. Nah ini baru orang Persemayan sama orang mana ya? Daerah Gunung Lingkas. Mereka produksi juga udah. Belum. Mereka baru mulai. Pulang. Enggak. Apa? Kalau ini ya tergantung si ayamnya ya, besar kecilnya ini ya. Ya besar itu tergantung ayam. Bukan dari pakan ya? Nggak ngaruh juga sih. Pakannya sama aja, aku kasih pakan begini ya juga. Kalau lagi penyerapan pakannya bagus, besar. Kadang kayak kecil kayak yang telur ayam kampung. Ya gitu. Jadi nggak nentu gitu. Cuma ya testimoni orang-orang yang ngambil telur sama aku ya besar sih. Kalau di sini pengepulnya ada. Memang atau kita jual langsung. Aku langsung ke end user. End usernya siapa ya? Tetangga ya tuh. Sekali kayak gini Ki. Siapa mau memenuhi toko siapa mau dipenuhi? Toko siapa? 2 hari sekali baru dapat 3 piring, kasihan. Lain kalau aku mau 1000 gitu kan, ya oke lah aku lempar ke toko ke siapa gitu. Tapi jatuhnya Ki, kalau aku pikir-pikir ya, untuk skala tarakan, kalau memang kita mau ngambil untung besar, mending skala rumahan. Kenapa begitu? Yang pertama, kita berani jaminkan bahwasanya tidak ada telur busuk. Oh iya. Ya, Benar. tidak ada. Satu pun nggak mungkin. Nggak mungkin. Betul. Karena telur yang paling lama ya di tempatku itu 3 hari. Itu kalau habis sudah. Telur paling lama palingan ada yang pesen 2, ya tunggu dulu ya. Akhirnya aku ngumpulkan per berapa hari, stok kirim, stok kasih gitu. Dan hitungannya lebih, kalau kita main skala rumahan begini lebih untung lah dibanding kita memang main skala besar. Otomatis kalau kita main skala besar, kita putus yang namanya, kita nggak bisa putus yang namanya kita harus ngasih ke pengepul. Oh iya. Dan di pengepul harganya kan dijatuhkan. Bener kan? Iya. Karena dia juga kita ya, namanya bisnis ya. Aduh, copyright. Enggak, memang tetangga ini juga pelihara joper. Ada, cuma dia datangkan bibit dari Surabaya. Joper itu kan basicnya ini sama yang bangkok, kawin kan, jadinya kayak ayam kampung, cuma umurnya 2 bulan sudah bisa dipanen. Sementara ayam kampung biasa itu perlu waktu minimal 4 bulan. Mamat sendiri yang aku tanya, Mat, berapa paling lama, paling cepat? 4 bulan gas. Itu pakannya pur ini, pur besar. Jadi pur kecil dihajar pur besar terus, campur air, campur lah kan, dihajar terus.
Ini perawatan pagi bersihin. Tanda apanya? Enggak. Langsung begitu aja. Ini Enggak nyangkut-nyangkut gitu. hah? Enggak nyangkut-nyangkut. Enggak. Mana ada? Ya tainya kalau numpuk di belakang baru disundul-sundul pakai kayu Ki. Gitu aja. Makanya kalau dibilang jorok yang nyata jorok lah. Ya, sampai sekarang siapa yang mau ngambil tai ayamnya silakan ambil gitu aja. Boleh. Ya kan? Mau ada ambil aja gitu. Karena apa? Di Jawa Barat, setauku satu kamu udah 20.000. Iya. Telur kotoran ayam petelur. Karena dia beda sama broiler. Broiler kotoran ayamnya mayoritas masih banyak sekam padinya. Sementara kalau ayam petelur murni naito. Masih kuat kan kameramen kan? Oh, masih lah. Kalau kayak gini berarti kan betina semua ini ayam. Ya, Dari 300 itu betina. betina sama pasti dia datang. Betina. Karena PT itu perusahaan penyedia layer, ini layer namanya, kita bilang layer. Penyedia layer itu dia punya parent stock. Parent stock itu memang khusus indukan untuk menciptakan final stock. Ini final stock. Tapi kalau ini dikawinkan sama ayam sesama final stock, ada nggak anaknya? Ada, cuma genetiknya nggak tahu bagus atau enggak, berapa lama dia bertahan. Karena kan ayam tuh gini dah, ini indukan murni, dikawinkan, turun yang pertama F1 nya, Ya. ini grandparent stock, wah kakeknya, ini buyutnya gitu kan. Grandparent stock dikawinkan lagi, turun namanya parent stock. Parent stock, kawin sama parent stock, keluar lagi final stock. Final stocknya kayak gini, sama kayak broiler. Broiler itu final stock. Kayak gitu. Dan kayak PT-PT besar yang ada di Tarakan yang penyedia bibit ayam broiler, dia punya final stocknya, final stocknya gitu. Jadi dia produksinya cuma final stock terus. Tapi memang bibit DOC parent stock itu mahal. Kalau dihitung-hitung satu bibitnya itu seekor ayam itu hampir 100.000. Dan minimal ngambil 100 box. Satu box isinya 100. Kalilah 100.000. Betul. Nah, gitu. Jadi kalau kayak apa namanya kayak kita ya apa adanya lah gitu kan, sesuai kemampuan kantong. Udah dekat 2 tahun baru kau datang kantor. Enggak. Umur setahun lah datangan lagi. Jadi nggak putus gitu loh. Nggak habis, ini belum habis sudah masuk lagi, penggantinya tuh sudah mulai produktif gitu. Karena kalau kita nunggu dia habis fase akhirnya, kita nunggu 6 bulan lagi istirahat lagi jadinya kan. Jadi putus kan produksi. Kan banyak nih orang pelihara ayam gini-gini kan. Fungsinya kan satu emang kotoran ini. Ada solusi nggak? Solusi sebenarnya ada mau yang pakai media atau yang pakai obat. Kalau pakai media solusinya maggot. Tapi maggot catatan kalau misalnya ini sama kayak broiler ini, tainya, artinya tainya ya, produksi tainya cukup lumayan besar. Terus ini juga kencing gitu. Kencing barang nih, makanya BC nggak karu-karuan. Kalau broiler kan ya telai aja kan, kalau dia nggak kencing, karena kencingnya tuh fungsinya untuk basahi kloakanya supaya dia bisa bertelur. Iya. Nah, kayak gitu. Ini yang masalahnya ayam petelurnya dia kencing gitu loh. Jadi nggak pernah bisa kering. Jadi kalau kita mau hajar maggot, misalnya ini 10 ekor. 10 ekor kita siapkan biopon selebar kandang. Biopon tuh apa? Biopon itu tempat Kolam. untuk kolam untuk Enggak. maggot. Kalau untuk maggot. Itu tingginya nggak usah tinggi-tinggi, mungkin cuma sekitar selebar papannya aja nggak apa-apa. Maggot tuh, maggot umur 2 minggu. Nah itu maggot itu harus penuh, harus padat. Kalau maggotnya jarang-jarang, mati ketimbun tai. Aku sudah nyoba, serius aku sudah nyoba.
Jadi ini pertama sejarahnya imbang ya? nggak imbang. Jadi kemampuan maggot ngolah makan kotoran ayam itu juga ada batasan waktunya. Sementara pantat ayam ini ngebun terus nggak berhenti gitu nah. Loh, iya faktanya kayak gitu. Aku pertama nyobanya di sini. Ini masih umbaran semua. Ini ku ambil, ini yang pertama kali ku ambil 10 karena nggak bertelur sampai umur 20 minggu udah bertelur. Aku capek dong, karena kalau umbaran itu boros pakan. Dia sudah makan kenyang, dia jalan-jalan kan habis tenaganya. Ya. Lemaknya habis. Kalau dia gini kan dia diem makan, diem produksi, dia makan diem produksi berak gitu aja kan, tidur. Sementara kalau dia umbaran ke sana kemari. Jadi kalau umbaran itu pakannya bisa 2 kali dari pakan normalnya ini. Kalau pakan normalnya ini dia cuma 1 ons, dia bisa 2 ons sampai 3 ons untuk umbaran. Karena apa? Dia rebutan. Gitu loh. Kalau umbaran kan dia rebutan nih. Ya. Yang kuat makannya dia gemuk. Yang kalah ya dia mengecil gitu. Jadi akhirnya aku inisiatif, aku bikin kandang box. Ini tak ambil yang tua-tua nih, lihat dari gendernya, bukan tua sih karena dia paling kencang makan, tak simpan di sini 4. Akhirnya aku mikir-mikir, ini kalau dikandangin baterai ini kayaknya bakalan lebih cepat karena dia posisinya diam. Aku ambil lagi 10 ekor, nah ini gelombang kedua yang masuk baterai pakai. Ini gelombang pertama sebetulnya, cuma uji coba keduanya di sini. Umur 3 minggu dia masuk kandang baterai, minggu keempat sudah bertelur. Nah, akhirnya aku inisiatif, sudah orang train semua. Apa? Ngomong aja. Kepencet. Hah? Kepencet ini Udah tadi. apa lanjut aja, nanti disambung. Begitu tak kandangin baterai semua, dia molting, lepasin bulunya, lalu bertelur. Oh ada fase itu ya, kayak burung tuh ya? Rontokin bulunya. Karena dia dari fasenya dia tuh harusnya mulai belajar bertelur karena kemampuan berat badannya tuh nggak sesuai, dia nggak bisa bertelur. Kemarin aku timbang itu dia berat 1,6 kilo baru bertelur. Kalau sesuai teori 1,5 umur minimal 19 minggu 20 minggu. Cuma nanti kalau memang ada teman-teman mau belajar begini ya bisa aja gitu kan, sharing-sharing aja di sini. Itu tadi. Itu yang tadi tuh masalah tai maggot. Tapi maggot terus padat, bener-bener padat. Kalau masih jarang-jarang, sudahlah mati tuh maggot ketimbun tai. Serius. Karena gini Ki, begitu maggot itu kita sebar, dia makan terus kan? Ya. Makan terus dia. Jadi nggak ada bau. Jadi tai turun habis. Tapi harus catatan harus banyak. Tapi kalau kayak gini, prediksiku minimal 15 kilo maggot sampai 20 kilo baru bisa bersih. Gitu. Solusinya itu. Yang kedua, bisa kita pakai ini kapur. Ini kapur dolomit atau kapur tembok itu kan, bukan aja. Supaya nggak terlalu bau juga sih. Kedua bisa pakai N4, campur di air, disemprotkan ke kotorannya. Bakteri pengurai, dan juga bakteri pengurai bikinan sendiri. Rencananya mau tak kemas, tak jual lah gitu kan. Itu juga bisa. Minimal dia kalau mengeringkan kotoran kayaknya nggak mungkin, karena dia basah, dia kencing. Tapi kalau ngurangin amoniak dia bisa, ngurangin kadar lalat dia bisa. Karena kita banyak kan peternak begini, apa obat racun lalat? Nggak bisa kita racun lalat. Kamu racun lalat, aku sudah nyoba. Lalat kamu racun, kamu tangkap, kamu pasang paranet apa segala macam. Lalat itu akan masuk, kamu bunuh ibaratnya hari ini 1 ember lalat itu kamu dapat mati gitu. Besok lebih banyak. Lalat itu nggak bisa dimatikan. Tapi bagaimana caranya lalat itu dikondisikan supaya nggak datang bisa. Karena kan itu kan sudah siklus alam. Masa siklus alam mau kita putus? Nggak bisa. Aku sudah nyoba. Dulu ini masih di kandang box, masih kecil-kecil. Lalatnya banyak nih. Jadi tak tempelin ini. Apa namanya tuh? Kertas lalat. Tuh banyak. Tebel-tebel. Bisa dipeyek lah. Tapi lagi-lagi ketika itu dapat semua ya besoknya lebih banyak lagi. Masa hari-hari kita memasak ini?
makanya pikir-pikir ya sudah gimana caranya riset coba-coba dapatlah formula itu sendiri. Akhirnya ya, tak semprot hilang, bukan hilang sih, berkurang lalatnya. Cuma karena ini lagi habis nggak aku produksi lagi, biar aja lah dulu. Kalau di sini Tarakan yang main ayam petelur kalau di sini belum ada kan? Baru saya. Makanya aku lihat postinganmu kan mainannya petelur. Biasa kan orang main sabung. Bener. Sabung banyak. Di situ main kampung. Banyak. Daging Daging. itu tadi. Broiler. Apa yang petelur skala rumahan? Begini. Kalau petelur skala besar ya ada kan? Banyak. Ada bosnya malah. Jadi kemarin ada teman-teman yang datang pertama kali di sini, dia itu, Mas, gimana kita minta link untuk datangan DOC ini? Bisa, tak kasihkan nomornya, Masnya komunikasi sendiri. Aku nggak mau lewat aku, karena kita jaga trust. Khawatirnya gini, siapa tahu ada tambahan biaya kah atau apa? Ya. Kita nggak tahu kan, semua lewat saya. Nanti kan namanya omongan di belakang pasti ada lah, gitu. Jadi aku bilang aku serahkan aja. Nah, komunikasi sendiri gimana baiknya gitu kan. Akhirnya sepakat lah, dia mau beli juga gitu kan. Karena si yang datang ke sini tuh dia istrinya jualan kue, dia beli di tempatnya si M itu kan, M Tip itu, dia punya telur fresh. Untuk bikin kue telur fresh lebih bagus ketimbang telur yang sudah dari Sulawesi, karena kan tekstur putihnya tuh sudah pecah karena dingin, gitu kan. beda lah kan. Beda. Umur berapa telur itu Ya, ya? berapa hari gitu. Makanya kepala sekolahku bilang, telurnya bagus kayak ayam kampung. Iya bagus lah Bu, orang baru keluar kemarin. Nantiku. Beda kayak yang di warung. Iya jelas beda lah. Nah, rencananya tuh Ki, aku juga mau nyoba jobber. Nah, rencana itu anakannya itu nanti dari jobber itu mau tak kembangin lagi gitu loh. Rekam nggak? Itu kalau kamu taruh telur dua begitu, satu kandang bertelur dua, heboh orang. Benar. Iya benar, heboh. Tapi pernah di sini satu kejadian, satu ayam bertelur dua, seumur baru yang ini bertelur dua kali. Pagi dia bertelur, sebelum subuh dia bertelur, siang bertelur lagi. Luar biasa. Rencananya sih aku mau ya gimana ya, bukan ciptakan sih, mau nyoba menghilangkan berbagai jenis ayam untuk mendapatkan ayam kampung yang minimal pertumbuhannya cepat. Karena sekarang sudah banyak nih di Jawa, di Sumatera paling banyak. Ya kan sekarang tuh ada namanya ayam gorila. Ayam gorila itu Ki, umur 1 bulan 1 kilo. Aku kemarin tuh si Anu kenal bang, si Reza. Reza belakang sini. Reza tuh kan, Hah? dulu kan sempat mau main ayam joper tuh. Terus? Ketipu. Udah tahu kasih dia ayam udah zat. Nah itu tadi makanya ini tak ajain main ikan. Cuma pas lagi main ikan bertiga gitu kan, nah, stop jalan. Karena rencananya mau di tempatnya dia gitu kan, punya ikan. Ada di temanku si Jaka juga punya ikan, masuk situ. Ternyata mereka di kerja kan, jadi semuanya tidak ketemu gitu kan. Ya makanya dari katanya sendiri segala macamnya. Pengakuan dia di awal itu aku sebenarnya awalnya mau main joker gitu kan, cuma itu ketipu. Dananya kemana, orangnya kemana. Makanya itu bahaya. Karena aku mikir gini sih, tetangga nih belakang dia datangkan joper dari Surabaya,
harganya sama kayak ini. Harga di OSI 12.000 lah sampai sini. Sementara di Jawa itu joper itu nilainya hancur. Karena dia ngerusak, bisa dikatakan dia bukan genetik ayam kampung asli. Dagingnya betul merah, tapi dia bukan genetik ayam kampung asli. Sementara joper itu satu boxnya itu di Jawa itu bisa sampai 5.550. Sementara dia beli 800. Jadi aku ngeliat pakesannya kalau aku jual 7.000 ya, 700 kan satu box. Ayam lumayan gitu kan. Makanya harus siap mesin tetas kan gitu, bikin kandang koloninya supaya mungkin 10 ekor betina satu kan. Tapi ke depan kan ini mangsa besar ya. Insya Allah. Cuma aku nggak mau terpaku sama ini, tetap mengembangkan gitu. Karena gini, aku melihat kayak yang di Lampung tuh, teman-teman di Lampung itu dia punya apa namanya, punya ayam sendiri. Jadi ayam tuh ayam kampung Ki. Ayam tuh ayam kampung, cuma dia genetiknya sudah dia silangkan berbagai macam jenis kan. Ada bangkok. Jadi ayam kampung tuh genetik mengeramnya hilang. Jadi kayak ayam begini. Tapi ayam kampung. Bentuknya ayam kampung. Produksi telurnya meningkat. Cuma ayam kampung, cuma umur dia dari diusir sampai panen cuma 2 bulan. Berarti kan memangkas waktu hampir 4 bulan lebih. Karena kalau misalnya kita ayam kampung, kita hajar waktu 4 bulan aja, itu berat dipakan. Sama biar ayam kampung dijual 50.000, 60.000, 70.000, tetap hancur kita dipakan gitu. Tapi kalau misalnya diperpendek masa masa breedingnya, masa pertumbuhannya, ya mungkin kan kita bisa hemat, adalah keuntungan sedikit kan. Karena aku nggak mau turun ke joper dulu, karena aku belum mengamati pasarnya gitu loh. Kenapa aku turun ke ayam petelur dulu? Ini enak masarkannya gitu loh. Tetangga pun ngambil gitu loh, ya kan? Kalau telur ya itu nih, telur nih kan kebutuhan pokok. Iya, tiap hari orang pasti makan. Gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Memang kalau dibilang harga, ini kan ayam-ayam kampung ini sudah banyak Ki. Dari yang liar-liar tuh bertelur, netas tak ambilin anaknya tak simpan. Yang meliar-liar ini banyak. Punya orang beranak pinak di sini dan pernah pulang. Jadi bukan punya siapa-siapa, jadi punya Tuhan. Dia ambil gitu kan. Daripada tak tuntut kau 10 juta bayar kan. Nah, mending tak ambil ayam kan gitu. Jadi ayam-ayam tuh tidur di pohon. Nah, akhirnya anak-anaknya ya tak ambil, tak amankan, itu termasuk yang di luar gitu. Nggak kelihatan. Banyak juga ayamnya 70-80 ekor waktu itu. Dia sudah sini kan? Hah? Dia sudah datang. Belum. Banyak sharing sama si Mamat kemarin masalah ayam. Dia punya power ada, dia punya jaringan ada. Cuma bagaimana kelolanya saja. Tapi terakhir aku komunikasi sama dia kemarin, dia ngomong masih bagus ini guys, pangsa pasarnya ayam kampung itu. Bahkan orang nyari ke aku tuh sampai nggak berani ngasih. Aku bilang nggak ada, karena dia sekarang lagi fokus jual telur. Ya, Nah, dia jual telur lumayan mahal ya, 4.000. Nah, itu pun masih banyak yang ngantri. banyak yang ngantri. Makanya aku tanya, Mat, ada telur bukan? Belum, aku mau beli 10. Nah, karena gini Ki, bapakku jual itu 3.500. Kalau aku jual 3.000 aja, dapat di mana-mana aja, tak kumpulin, ada yang nyari tak kasih 3.000 aja. Karena kan untungnya nggak pakai modal. Ya. Ayam tuh makan yang liar-liar nih, Bang. Nah, dapat di rumput kan, dari mana tak ambilin itu. Nah, akhirnya karena yang di liar-liar ini sudah nggak bertelur, tempat bapakku ayamnya pada ngeram, jadi orang nih pesan telur ayam kamu sama aku. Nah, belum ada Bu, belum ada Pak. Di channelmu ya. Kalau misalnya pemula nih, Nah, mau main ayam ini, tipsnya apa? ini dulu, serius, aku kasih Ini tahu, dulu. ini dulu. Ini Bagus. sudah gini, baru kesini. Serius.
Sampai merinding aku. Karena apa? Ini berat di sini bos, di Bener. sini serius. Main pakan dulu ya. Siapkan dulu pakannya. Kalau kamu sudah bisa dengan Megget, kamu bisa target begini. Satu hari telur Megget 50 gram, 100 gram. 1 gram telur Megget itu bisa jadi 4 kilo Megget dewasa. Artinya kan kamu bisa produksi ibaratnya kalau satu hari 10 gram telur Megget, 2 minggu lagi kamu sudah bisa sekian puluh gram. Artinya kan siklusnya itu berlanjut terus. Memang kalau Megget ini masalah keduanya yang tersulit tempat, makanan, kayak gitu. Kalau kita nggak punya ternak, kita bingung ngasih makannya, karena kita nggak punya sampah. Karena kalau Megget ini kamu nggak ngasih makannya efektif full, dia lambat proses tumbuhnya, gitu loh. Kayak kamu lihat dari itu, krepupanya kecil-kecil, karena prematur, bukan prematur sih, kayak boncel lah, kayak bull gitu nah, harusnya besar gitu kan. Nah, karena aku memang makan nggak apa namanya tuh nggak banyak gitu kan. Karena aku belum terlalu, karena aku lagi fokus ke sini, ini agak sedikit aku tinggalkan. Jadi kalau untuk pemula aku sarankan ke Megget. Megget lu kencang, sudahlah. Kamu datangkan ini kan nanti kamu lagi urus ayam ini. Kondisi ekonomi kita nggak selalu stabil. Benar. Nah, kamu nggak bisa beli pakan, Megget bisa backup. Ayammu tetap hidup. Wih, aku setengah mati potong paniki cari daun pepaya, daun apa, kangkung liar, sisa-sisa makanan, sampah. Jadi ini sudah pernah makan roti. Serius, sudah pernah makan nasi. Masih di umbaran tuh ya, campur dedak, siram empat, kunyek, masuk tuh, hambur. Jadi sudah kayak ayam kampung jadi. Makanya gini ya, kalau standarnya orang apa peternak besar ini enggak betul ini sampai belum begini. Betul. Iya kan? Ini kalau kena ayamnya kena pakan gitu, mampus ini. Serius Kuat mampus, ya. enggak kuat. Karena enggak kita biasakan gitu loh. Makanya di grup media sosial itu aku sering bilang, kalau kamu perlakukan dia eksklusif kayak broiler, setengah mati kamu. Tapi kalau kamu perlakukan dia kayak layaknya ayam kampung, kamu tenang. Kalau dia mati memang waktunya gitu loh. Tapi kalau kamu ayam broiler, kau bayangkan jadwal vaksin udah boleh putus. Oh ya. Nah, lepas satu vaksin, siap-siap. Pasti ada yang Nggak beres tuh. Matilah, kena aratan lah, kena inilah, kena itulah. Bahkan aku juga baru tahu penyakit aratan itu yang mati serempak. nggak ada gejala. Nggak ada gejala, tiba-tiba mati Mati. serempak. Itu kan ternyata gini loh. Tahu ayam kampung? Ya. Ayam kampung kita punya sepasang. Pasang nih, kawin. Dan anak pinak banyak. Itu rusak genetik. Bapak tindis anak tindis mama. Oh, tindis iya. anak, gitu. Benar. Biasa kan gitu. Hewan saja itu nggak boleh. Begitu satu kena penyakit jeger, mati 5, mati 10. Kadang dia yang tidur di atas pohon, habis ayamku, habis. Ya iyalah, orang genetiknya kamu hajar semua gitu loh. Nah, makanya kalau peternak-peternak besar di Sumatera, khusus ayam kampung yang sudah paham itu dan dia biasa main jamu, nggak main divaksin, perhatikan aja, jagonya itu dia sendirikan. Nggak bisa. Yang betina tuh ya biar aja kemana-mana gitu. Karena dikhawatirkan tuh nanti dia tindis anaknya, dia tindis setang, itu rusak genetik gitu loh, kayak begitu. Karena ada juga pengakuan orang sudah vaksin, ngikutin jadwal, kena aratan, mati juga. Makanya gue bilang, namanya matinya hewan itu nggak bisa kita hindari. Kita cuma bisa mengantisipasi supaya dia tidak mati, tapi kalau memang waktunya dia mati, ya sudah Memang waktunya. udah waktunya gitu loh. Magot dulu, karena gini Ki, magot bisa dikasih ke ternak, unggas, burung, ikan, ya. Magot di sini bibitnya lahir tuh udah ada orangnya gitu kan? Iya. Atau masih mau datangkan? Kalau aku saranku
Kalau aku nih gini, kemarin aku baru dapat cara baru nih, jadi aku nggak mau datangkan lagi. Ini kalau musim agak panas, karena hari ini hujan. Biasa kalau panas jam-jam maghrib itu, BSF itu dia bertelur dari jam 8 sampai jam 12. Itu jam 8 jam 12 banyak dia terbang. Itu aku tangkapi pakai tangan. Aku masukkan di situ. Itu ada media bertelurnya, yang susunan kayu itu. Iya. Nah, nanti dia bertelur di situ. 2 hari lagi bisa kau beli telurnya. Nah, telurnya itu aku lepaskan. Cara menentaskannya pun gampang aja, simpel aja, cuma dedak, disiram air panas jadikan kayak bubur, tunggu dia dingin, letakkan aja nanti telur maggot itu di atasnya, entah pakai kawat kah, kawat ram, baru dialasi kertas kah, nanti biarkan aja dia netas di situ, si baby maggot cari makanannya. Kemarin ini banyak ya, aku mau ngeliatin ke kamu. Begitu disikat sama tikus, aku datang ke situ sudah hamburan ke bawah. Wih, lihat kotoran tikus semua. Nggak ada yang tersisa sama satu. Sudah lah. Nantilah, aku perbaiki dulu ini kandang. Aku berhasil dapatkan maggotnya, dijadikan itu prepupa. Nah, aku masih banyak kawatnya kayak apa? Kayak kawat streaming begini. Nah, kamu buatlah begitu. Ini modelnya kan cuma jahit aja tuh. Plywoodnya plywood bekas, nanti aku carikan kalau Siklusnya berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Sudah siap untuk pakan. Sudah siap. 2 minggu tuh sudah bisa dikasih makan. Tapi masih kecil. Tergantung ini tergantung kita ngasih makan ke mereka. Dia butuh macam-macam. Enggak. Yang penting ada segala sama. macam gitu. Penting makan itu ya sampai. Sifatnya maggot BSF dia nggak mau kena cahaya. Jadi dia akan gali terus ke medianya. Kalau musim-musim kayak gitu, hujan, panas, segala macam enggak apa-apa. Kamu bikin kayak gini, kamu gantung aja di depan samping rumahmu gitu aja, Iya. nggak masalah. Nanti kalau memang apa namanya kamu mau bikin gitu kan, ada prepupa, nanti dari aku prepupanya ada. Tapi nggak bisa aku jaminkan kapan gitu kan, karena Iya, kan ada apa. siklusnya panjang nih gitu kan. Nah, nanti kan dia harus ada jantan betinanya, harus ada perkawinan. Jadi dia umur lalat ini paling maksimal 2 minggu. Jadi mati kayak tadi kan? Iya. Jadi dia kawin, jantannya selesai kawin mati, betinanya bertelur, selesai itu betinanya mati. Jadi dia 1 bulan full itu hidup untuk jadi maggot. Dia jadi lalat. Kalau lalat hijau, Iya. ini bertelur nih di belakang. Ya. Hari ini bertelur, besok netas. 2 minggu lagi udah jadi lalat. Udah, hidupnya lebih banyak jadi lalat dibandingkan jadi maggot. Saya dulu referensi. Iya. Referensi. Cuma untuk kandang, kalau sendiri, kamu nanti bisa nyari kandang orang yang punya orang lain tuh, yang pakai kayu, yang pakai galvanis, yang pakai apa? Aku dulu ngikutin itu, mampus juga. Iya, modal di awalnya udah wah. Aku kepikiran begini nih, ini kan bisa dijahit ya kan gitu. Coba dipotong, ini kan lebarnya 1 meter nih ya, potong 2 meter, terus masing-masing sisinya 50 cm 50 cm, coba lah jahit gitu kan sama istriku deh, dapat gitu kan, tarik gitu, jadi gitu kan tinggal pasang resleting, kasih kayu silang di atasnya, udah gantung, simple, nggak perlu tempat yang kalau punya orang tuh ada di kandang maggot itu sebesar kandang gue, kandang lalatnya aja ya, karena kan kunci keberhasilan dia produksi maggot itu ada di kandang lalat. Jadi di kandang lalat itu nggak ada lalatnya. Kalau nggak ada lalatnya sekali aja kayak aku gini, putus siklus produksi. Gitu. Jadi di kandang lalat harus ada lalatnya terus, otomatis biopon ini kan biopon namanya nih. Oke, jadi namanya biopon. Biopon akan selalu ada. Gitu. Nanti kamu ini ya, hari ini sampai banyak bioponnya. Karena tidak mungkin hari ini kamu campur sama yang minggu hari besoknya lagi campur lagi nggak bisa. Nah kasihan nanti ada yang besar betul, ada yang kecil atau gitu. Yang dapat 1 hari-hari yang sama aja, siklus pertumbuhannya aja nggak apa namanya tuh nggak sama gitu kan. Gitu. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan.
Dan aku lagi mau perbaiki kandang BSF ini, makanya nggak tak isi lalat gitu loh. Apa itu tadi? Mumpung umur masih segini, Nah, mumpung masih produktif, itu dia. ya itu kita nggak selamanya gitu kan? Betul. Aku juga gini Ki ya, aku guru, orang tahu sendiri orang kalau sudah punya background guru, cita-citanya kan kamu sudah tahu sendiri kan. Aku cuma mikirnya kemarin aku juga begitu. Ini kan seandainya iya kalau jalur hidupku ke situ, kalau udah ke situ. Nah, masa aku sampai umur 50 tahun jadi honor gitu. Aku harus mikir otak lah gitu kan. Mumpung ada rezeki nih, cukup beli ini ya sudah investasikan itu. Masalah gagal itu proses aja gitu. Kita dapat ilmunya, nggak Iya. ada ruginya tuh. Nggak rugi. Kalau orang ya tadi bisnis mikirnya untung aja terus, Ya, bisa. untung. Karena kita nggak mikir apa ya. Bener, aku ketawa lihat yang di komenan apa, yang di pertanyaannya orang yang di Facebook, post itu kan, kalau punya ayam 100 ya kan, ini untung apa? Untung atau rugi? Untung atau rugi tuh? Gimana ngetesnya aja belum? Iya, kamu tahu ruginya tuh dari mana? Kamu untung nggak pernah gitu Ya, loh. saya nggak pernah Sudah khawatir duluan. ya. Nggak bener ini pertanyaan ini. Kamu tuh untungnya kapan? Emang kamu pernah untung? Emang kamu sudah pernah kaya gitu? Kok kamu takut rugi? Ruginya tuh di mana? Belum ya, belum udah takut rugi. Ya enggak, coba kamu pikir betul-betul lah. Kebanyakan kita berpikir gitu, aku mau jualan nih. Aku udah jadi biasa. Emang kok sudah pernah jualan tuh habis terjual gitu? Pernah gitu? Kan enggak pernah gitu loh. Jualan aja belum. Kok bisa-bisanya langsung mikir nanti nggak ada yang beli gitu kan? Oh, jangan gitu lah gitu, coba dulu gitu loh. Nah, setiap orang yang datang ke sini tanya, aku kasih tau aja, untuk ini aja Ki, modal berat di pakan itu 20 juta tuh udah ada apa-apanya. Makan yang bulat, minggat. Iya, bener sih. Aku juga main ikan itu pertama begitu juga. Makan gitu. Apapun itu, selama dia ternak, pakan, mau ikan, mau unggas, mau ruminsia sejenis apa babi kah, sapi kah, kambing, tetap kuncinya tuh dipakan. Tidak ada yang lain. Kenapa orang masih ada yang pelihara sapi, sementara sapi itu harganya mahal? Karena makannya gratis. Makannya ya, tinggal di Iya, rumput. boy, kamu bawa celurit aja, bawa pergi kamu ke tanahnya orang, kamu aritin rumputnya, orangnya ikhlas, Orangnya seneng. orangnya senang. Gak perlu kamu, minta rumputnya, iya ambil aja, atau kamu ngambil rumputnya tiba-tiba kamu pencuri rumput, nggak mungkin. Kamu ambilin rumputnya tiap hari, orangnya ikhlas, senang bahkan. Iya kan? Tapi kalau kamu ngambilin daun ubinya orang, daun singkongnya orang, woi maling, habis. Tapi kalau kamu ngambilin rumput, kamu nggak akan dimarahi. Datang yang punya kasih habis dia bilang. Dapat parah ya kambing di sini. Makanya aku bilang, aku juga kemarin tuh sempat rencana ke kambing atau gitu kan. Cuma aku pikir-pikir, wah nantilah dulu gitu. Kayaknya ke unggas aja lah dulu fokusnya gitu. Kalau arah ke sana tetap ada, cuma belum tahu kapan. Aku seneng semangat gini. Semangat tuh ya itu tadi. Jadi karena jadi tani Ya, gitu. karena itu nggak akan pernah bisa tumbang mau dalam kondisi apapun. Serius, namanya petani peternak nggak akan pernah bisa tumbang. Ada apa? Yang bisa menumbangkan mereka itu cuma tengkulak. Oh iya, benar. Itu sudah. Nah, ada lain sudah. Mau musim gempa, mau musim apa, petani nggak akan rugi, peternak nggak akan rugi. Tapi yang bisa menghancurkan mereka cuma tengkulak. Benar. Hasil taninya diambil, dibon lagi, dikasih utang. Nanti ya dibayarnya tunggu laku. Kurang ajar. Begitu ditagih dia bilang apa? Belum laku barangnya. Belum laku. Padahal sudah habis. Suruh
orang petani yang ngutang. Nah, Bunga dia. Nah, Nah, matilah kau. Kunci kan situ. Gitu. Sip. Mantul. Ini Gimana? Ada tanggapan? ini mantap. Banyak sekali ilmu yang di-share ini nih di sini. Cuma. Iya, banyak sekali nih ilmu yang di-share. Terus ya kalau orang yang nggak pelit ilmu ya insya Allah maju. Untuk teman-teman yang mau mulai boleh jadiin apa? Referensi. Ya referensi dulu di awal. Gitu. Oke. Boleh jadi referensi ya, itu tadi. Nanti kita bikin story-nya, kisah sukses nanti insya Allah ke depan. Amin. Kisah sukses apa namanya? Peternak ayam unggas. Oke. Jadi itu dulu teman-teman ya. Nanti ketemu lagi di channel berikutnya. Episode berikutnya kita bahas yang lain lagi. Oke. Salam sukses untuk seluruh peternak di Indonesia. Semoga kita semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Begal.